Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tentunya pertama-tama yang kami hormati Pak Dr. Dadang Sumarna SHMH selaku dosen mata kuliah Ilmu Filsafat Hukum. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai filsafat hukum ini yang telah kami bagi dalam 5 sub, yang artinya yang bertujuan untuk mempermudah kami dalam menyampaikan dan mempermudah rekan-rekan untuk memahami. Maka sebelumnya kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Adis Berrahia. Nama saya Johannes Ade Purnovianto. Nama saya Darmansius. Nama saya Eko Sulistyo. Saya sendiri Filipis Manwarai akan memulai untuk mempresentasikan makalah ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan semua yang saya hormati, pada saat ini kita akan membahas mengenai pengertian dari filsafat hukum. Filsafat hukum sendiri ini akan menceritakan atau membahas mengenai sebuah struktural yang mendefinisikan bahwasanya filsafat hukum ini merupakan dasar dari segala dasar untuk membahas sebuah arti dari hukum. Maka sebelum saya menjelaskan lebih dalam atau lebih detail, maka saya coba memberikan suatu pemahaman atau menyampaikan latar belakang dari filsafat hukum ini. Filsafat hukum lahir dari kebutuhan manusia untuk memahami hakikat hukum secara lebih mendalam, tidak hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi sebagai fenomena sosial, moral, dan rasional. Tentunya dalam hal ini, dalam latar belakang telah menjelaskan bahwasanya dalam filsafat ini tidak hanya membahas mengenai satu definisi konseptual, ya, akan tetapi dalam filsafat hukum ini juga menjelaskan bagaimana pentingnya moral dan etika seseorang dalam kegiatan atau aktivitas masyarakat, yang dimana antara moral dan etika ini harus berkesinambungan dan tidak boleh lepas, karena kita bisa mempercayai dan meyakini bahwasanya seketika moral dan etika berbarengan, maka kerukunan dalam aktivitas masyarakat akan terjalinlah sebuah kenyamanan dan kesejahteraan. Secara historis, filsafat hukum berkembang seiring dengan perkembangan filsafat itu sendiri. Pada masa Yunani kuno, ya, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah membahas mengenai keadilan, hukum alam dengan hukum antara hukum dengan moral. Tentunya dalam hal ini kita akan membahas mengenai bagaimana konseptual hukum alam, bagaimana keterkaitan antara hukum alam dengan hukum masyarakat, bagaimana dengan konseptualnya dengan faktor yang ada dalam kehidupan sosial. Jadi ketiga makna tersebut ini atau ketiga kalimat tersebut ini sangat penting dalam masyarakat untuk menjaga suatu ketertiban dan keamanan yang berlaku dalam masyarakat. Tentunya dalam memasuki era modern muncul berbagai aliran filsafat hukum sebagai respon terhadap perubahan sosial politik dan aliran positivisme hukum, misalnya peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang terlepas dari nilai norma. Sebaliknya, aliran sosial dan realisme hukum memandang hukum sebagai kenyataan sosial yang dipengaruhi perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum. Tentunya dalam filsafat ini juga menjelaskan bagaimana tentang cara penerapan keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Dalam filsafat ini tidak hanya membahas mengenai definisi, tetapi membahas dan mencakup bagaimana cara proses penerapan supaya hukum yang ada di dalam masyarakat itu harus terjadi, harus terlaksana secara adil, bermanfaat, dan memiliki kepastian hukum bagi setiap orang. Tentunya dalam filsafat ini juga tadi telah saya sampaikan dan sebutkan bahwasanya ada istilah kata moral. Moral itu sendiri merupakan nilai dan norma tentang baik dan buruk yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya teman-teman juga bertanya, moral itu seperti apa? Moral itu berasal dari mana? Maka di dalam materi telah dijelaskan bahwasanya moral ini bersumber dari 4. Yang pertama,
moral adat dan kebiasaan, yang kedua moral agama, yang ketiga moral budaya, dan keempat moral kesepakatan sosial. Tentunya keempat hal ini sangat mempengaruhi bagaimana seseorang memiliki moral yang baik dan buruk. Tentunya terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Tadi telah saya jelaskan baik dari segi agama, budaya, dan sosialnya. Maka dengan ini saya sebagai pemateri satu mengajak teman-teman semua untuk mengedepankan moral dan etika dalam setiap tindakan untuk memenuhi kebijakan hukum filsafat yang ada pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Baik, setelah tadi pembahasan materi pertama yang telah dijelaskan oleh Saudara Philip, selanjutnya izinkan saya, Eko Sulistyo, akan membahas untuk materi yang kedua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi 2 dalam mata kuliah filsafat hukum, yaitu tentang pengertian dan pokok-pokok utama dalam filsafat hukum. Pembahasan ini mencakup 3 aspek utama, yaitu hakikat hukum atau ontologi hukum, tujuan hukum atau aksiologi hukum, dan kapan serta bagaimana hukum itu berlaku atau epistemologi hukum. Pengertian dari hakikat hukum itu sendiri atau ontologi hukum. Ontologi hukum membahas hakikat atau esensi dari hukum itu sendiri. Pertanyaan utama yang sering muncul yaitu, apa itu hukum? Dalam filsafat hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Para filsuf memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hakikat hukum itu sendiri, di mana aliran hukum alam memandang bahwa hukum bersumber dari nilai moral dan keadilan yang bersifat universal. Lalu yang kedua, aliran positivisme, di mana aliran ini memandang hukum sebagai peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tanpa melihat aspek moralnya. Yang ketiga, aliran sosiologis, di mana aliran ini melihat hukum sebagai refleksi atau kebutuhan realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat hukum adalah norma yang mengatur kehidupan manusia, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, selanjutnya, tujuan hukum atau aksiologi hukum. Aksiologi hukum, nilai dan tujuan dari keberadaan hukum. Pertanyaan pokoknya biasanya adalah, untuk apa hukum dijalankan? Secara klasik, tujuan hukum dirumuskan ke dalam 3 nilai utama. Yang pertama, keadilan, yaitu memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Yang kedua, kepastian hukum, yaitu menjamin bahwa hukum diprediksi ditegakkan secara konsisten. Lalu yang ketiga, kemanfaatan, yaitu hukum harus membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Ketiga tujuan tersebut seringkali dalam ketegangan. Misalnya, penegakan kepastian hukum yang kaku yang dapat mengakibatkan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, filsafat hukum berperan sangat penting dalam menyeimbangkan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan itu sendiri. Dengan demikian, tujuan hukum bukan sekedar menegakkan hukum, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Kapan berlakunya hukum atau epistemologi hukum? Poin ketiga ini membahas bagaimana hukum diketahui, dibentuk, diberlakukan, di mana pertanyaan utamanya biasanya itu kapan dan bagaimana hukum dalam suatu hukum itu dianggap berlaku. Di mana secara umum hukum dianggap berlaku apabila yang pertama dibentuk dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Lalu yang kedua, disahkan melalui prosedur yang sah. Yang ketiga, diumumkan atau diberlakukannya kepada masyarakat luas. Dalam konteks filsafat hukum, keberlakuan hukum tidak hanya dilihat dari aspek moral, tetapi dari aspek keabsahan substansif, yaitu apakah hukum tersebut dengan nilai keadilan dapat diterima oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, hukum ini tidak cukup berlaku secara yuridis, tetapi juga harus diakui secara sosiologis dan etis. Sebagai penutup pada materi kedua yang saya sampaikan ini,
dapat saya simpulkan bahwa filsafat hukum dapat membantu kita untuk memahami hukum secara mendalam melalui 3 aspek utama, yaitu hakikat hukum atau ontologi hukum, tujuan hukum atau aksiologi, dan keberlakuan hukum atau epistemologi hukum. Dengan memahami ketiga aspek tersebut, kita tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai dan moral yang berlaku di kehidupan masyarakat dan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada. Demikian pembahasan materi kedua yang disampaikan oleh saya. Selanjutnya saya persilahkan untuk pembahasan materi ketiga. Baik, mohon maaf Pak, saya izin menjelaskan materi yang selanjutnya kepada Dr. Dadang. Izinkan saya untuk mempersilahkan. Baik, adapun materi yang dapat saya sampaikan itu hukum alam atau natural law. Dalam hukum alam ini adalah aliran filsafat hukum yang berpandangan bahwa hukum yang berlaku harus bersumber pada nilai-nilai moral, keadilan, dan rasio manusia yang bersifat universal dan abadi, serta berada di atas hukum buatan manusia atau positive law. Menurut aliran ini, suatu aturan tidak layak disebut hukum apabila bertentangan dengan keadilan dan moralitas. Adapun dasar pemikirannya, hukum ini tidak semata-mata ciptaan manusia. Ada hukum yang lebih tinggi, lex naturalis, yang mengikat semua manusia, dan hukum positif harus mencerminkan hukum alam. Adapun beberapa tokoh pandangan yang menganut hukum alam ini yaitu Aristoteles. Hukum alam adalah hukum yang berlaku di mana saja dan tidak tergantung pada pengakuan manusia. Serta ada Thomas Aquinas membagi hukum menjadi lex aeterna, hukum Tuhan, lex naturalis, hukum alam, dan lex positiva, hukum buatan manusia. Dan yang ketiga terakhir Hugo Grotius. Hukum alam berlaku meskipun Tuhan tidak ada. Sekularisasi hukum alam yang berciri-ciri menekankan keadilan moral, bersifat universal, menilai hukum dari isi substantif. Adapun hukum alam ini kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama kita bahas kelebihannya. Kelebihannya itu menjadi dasar hak asasi manusia dan keadilan substansif, serta mengkritik hukum yang sewenang-wenang. Lalu ada kelemahannya di sini terlalu abstrak dan sulit diterapkan secara konkret. Kedua, saya akan membahas materi hukum positivisme atau legal positivism. Pengertian hukum positivisme adalah aliran yang menyatakan bahwa hukum adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan berlaku karena ditetapkan, bukan karena adil atau tidak adil. Prinsip utamanya adalah hukum, yaitu law is law. Yang berpemikiran dasarnya hukum harus pasti dan tertulis, pemisahan tegas antara hukum dan moral, serta kepastian hukum lebih penting daripada keadilan moral. Lalu ada tokoh dan pandangan tersebut yang hukum positivisme ini. Yang pertama ada John Austin. Hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat disertai sanksi. Lalu ada Hans Kelsen. Teori hukum murni atau pure theory of law. Hukum adalah sistem norma berjenjang, puncaknya adalah Grandon Halahart. Hukum sebagai aturan primer dan sekunder yang berciri-ciri hukum tertulis dan performar, mengutamakan kepastian hukum, tidak mempertimbangkan aspek sosiologis. Lalu ada kelemahan dan kelebihan hukum positivisme juga, yaitu yang pertama kelebihannya memberikan kepastian hukum, cocok bagi negara modern. Lalu kelemahannya itu mengabaikan keadilan sosial, legalistik, serta kaku. Yang ketiga, realisme hukum atau legal realism. Pengertian realisme hukum adalah aliran yang melihat hukum bukan dari teks undang-undang, tetapi dari bagaimana hukum diterapkan benar-benar dan diputuskan oleh hakim. Hukum adalah apa yang dilakukan oleh pengadilan dalam praktiknya, yang berdasar pemikiran hukum hidup dalam putusan hakim, faktor psikologi sosial, dan politik mempengaruhi putusan. Undang-undang tidak menjamin kepastian putusan, serta aliran realisme ini ada realisme Amerika, tokohnya itu Olivier Wendell Holmes Jr.,
fokus pada putusan hakim yang berperilaku yudisial. Serta ada realisme Skandinavia, yaitu tokohnya Axel Hagestad Alfros, menolak konsep metafisis hukum atau hak dan kewajiban. Ciri-cirinya ada empiris dan praktis, antiformalisme, berorientasi pada fakta sosial. Realisme hukum juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya realistis dan sesuai praktik peradilan, mengungkapkan faktor non-hukum. Kelemahannya berpotensi mengurangi kepastian hukum dan terlalu subjektif. Baik, segitu saja pemahaman saya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya persilakan untuk ke materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian keempat dengan filsafat hukum pidana adalah cabang yang mempelajari tentang dasar-dasar filosofis dari hukum pidana, termasuk prinsip-prinsip, konsep dan teori yang mendasari sistem hukum pidana. Filsafat hukum pidana bertujuan untuk memahami dan menganalisis hakikat hukum pidana, serta mempertanyakan tentang apa yang benar dan salah dalam konteks hukum pidana. Langsung saja, konsep utama filsafat hukum pidana adalah 1. Keadilan, 2. Kemanusiaan, 3. Kepastian hukum, 4. Tanggung jawab. Baik, saya akan memaparkan satu persatu, yang dimana keadilan adalah konsep sentral dalam filsafat hukum pidana yang berkaitan dengan distribusi keadilan dan ketidakadilan dalam sistem hukum pidana. Kedua, kemanusiaan adalah konsep yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan martabat manusia dalam konteks hukum pidana. Kemudian, kepastian hukum adalah konsep yang berkaitan dengan jelas dan kepastian dalam sistem hukum pidana. Keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah konsep yang berkaitan dengan kemampuan seorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam konteks hukum pidana. Kemudian saya akan membahas tentang kaitan antara keadilan, moral, dan etika dalam hukum filsafat, yang dimana sangat erat hubungannya dan konteksnya. Ketiga konsep ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, yang dimana keadilan adalah konsep yang berkaitan dengan distribusi sosial, ekonomi, atau politik. Moral adalah konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Moral dapat diartikan sebagai standar perilaku yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Etika adalah konsep yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam konteks tertentu. Etika diartikan sebagai standar perilaku yang dianggap baik dan benar dalam konteks tertentu. Kaitan antara keadilan, moral, dan etika adalah keadilan sebagai tujuan utama dari hukum filsafat, yaitu menciptakan keadilan dan melindungi hak-hak individu. Moral sebagai dasar dari keadilan, karena moral menentukan apa yang dianggap baik dan benar dalam masyarakat. Kaitan saling mempengaruhi. Keadilan moral dan etika saling mempengaruhi satu sama lain. Karena keadilan mempengaruhi moral dan etika,
moral mempengaruhi etika, dan etika mempengaruhi keadilan. Contoh kaitan keadilan, moral, dan etika dalam hukum filsafat adalah hukum yang melarang diskriminasi rasial. Contohnya, keadilan yang didasarkan pada moral dan etika. Etika profesional dokter yang mengatur perilaku dokter dalam merawat pasien adalah contoh etika yang didasarkan pada moral dan keadilan. Hukum yang melindungi hak-hak adalah contoh keadilan yang didasarkan pada moral dan etika. Sekian pemaparan dari materi 4, dan saya akan memberi kepada pemateri kelima. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjuti materi yang kelima, yang dimana itu adalah keterkaitan antara filsafat dengan norma hukum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafatnya dahulu. Filsafat berasal dari kata philo atau cinta dan sophia atau kebijaksanaan. Filsafat merupakan usaha manusia untuk berpikir secara mendalam, kritis, sistematis, dan rasionalis guna mencari kebenaran yang hakiki tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari norma hukum. Norma hukum adalah aturan hidup yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa, serta memiliki sanksi tegas bagi pelanggarannya. Norma hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Yang ketiga adalah hubungan filsafat dengan norma hukum. Filsafat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan norma hukum, karena filsafat menjadi landasan berpikir dan sumber nilai dalam pembentukan hukum. Hubungan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut, seperti filsafat sebagai dasar nilai hukum. Filsafat memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar. Apakah itu keadilan? Mengapa hukum harus ditaati? Untuk siapa hukum dibuat? Nilai-nilai filosofis seperti keadilan, kebenaran, kemanusiaan, dan moralitas menjadi dasar lainnya norma hukum. Yang B ini, yang berikutnya, filsafat sebagai alat kritik terhadap hukum. Melalui filsafat, norma hukum dapat dikaji secara kritis. Apakah hukum tersebut adil? Atau apakah hukum berpihak kepada manusia? Atau apakah hukum sesuai dengan nilai moral masyarakat? Dengan demikian, filsafat membantu menilai apa hukumnya hanya sah secara formal atau adil secara substansial. Dan juga di sini ada filsafat menjadi fondasi pembentuk norma hukum. Setiap sistem hukum lahir dari pandangan filsafat tertentu. Misalnya hukum alam menekankan keadilan dan moral, dan positivis hukum menekankan kepastian hukum, realisme hukum menekankan kenyataan sosial. Artinya, norma hukum tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh aliran filsafat yang dianut. Di sini juga ada peran filsafat hukum dalam aktivitas mahasiswa atau mahasiswi dari segi akademis. Pengertian filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat hukum, meliputi tujuan hukum, nilai keadilan, hubungan dengan moral, kekuasaan, dan masyarakat. Filsafat hukum tidak hanya mempelajari apa isi hukum, tetapi mengapa hukum itu ada. Yang kedua, peran filsafat hukum bagi mahasiswa atau mahasiswi. Membentuk pola pikir kritis. Filsafat hukum melatih mahasiswa untuk tidak hanya menerima hukum secara dogmatis. Di sini juga berpikir analitis terhadap peraturan perundang-undangan, mengkritis ketidakadilan hukum. Mahasiswa tidak sekedar menghafal pasal, tetapi memahami makna dari nilai di balik hukum.
Di sini juga ada meningkatkan kemampuan akademik dalam kegiatan akademik seperti penulisan makalah, skripsi, diskusi dan debat ilmiah, filsafat. Filsafat hukum membantu mahasiswa menyusun argumentasi yang logis, menggunakan pendekatan teoritis dan filosofis, menghubungkan teori dengan realitas hukum. Di sini juga ada menumbuhkan kesadaran etika dalam moral akademik. Filsafat hukum mengajarkan nilai kejujuran ilmiah, tanggung jawab akademik, anti plagiarisme. Di sini juga ada membantu memahami tujuan hukum secara menyeluruh. Mahasiswa mampu memahami bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berpikir normatif, tetapi juga humanis dalam keadilan sosial. Baik, demikian pemaparan materi kelima dari saya. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, tadi kita telah membahas dan menjelaskan mengenai materi dari filsafat hukum, benar kan? Ya, tentunya ini akan menjadi suatu bahan dan menjadi suatu alat bagi kita ke depannya. Ya, tentunya filsafat hukum ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Ya, tentunya dalam filsafat hukum ini tadi teman-teman menjelaskan, ya. Tadi Saudara Darman juga telah menjelaskan, benar kan? Ya, Saudara Ades juga demikian. Nah, untuk mengulas kembali, ya, jadi nanti kita coba sharing-sharing, ya. Saya ingin menanyakan kembali kepada teman-teman, terutama kepada Saudara Eko Sulistyo, ya. Tadi Saudara Eko Sulistyo telah menjelaskan mengenai ilmu dari filsafat hukum. Coba Saudara Eko jelaskan kembali sebagai pengingat bagi kita, ya, sebagai pengingat bagi kita di sini dan teman-teman yang ada yang sebagai penonton, ya. Coba Saudara jelaskan fungsi filsafat hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kami di sini menginginkan jawaban yang realistis, singkat, padat, dan jelas dari Saudara Eko. Jadi nanti teman-teman juga bisa menjawab kalau memang ada beberapa yang masih belum dimengerti. Kepada Bang Eko kami persilakan. Oke, baik. Saya akan mengulas kembali bagaimana fungsi dari filsafat hukum itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi utamanya itu dalam filsafat hukum, dalam kehidupan bermasyarakat itu sebagai kerangka bagi kita untuk berpikir kritis terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ini, agar hukum tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat yang terus berkembang dari masa ke masa, yang dimana hukum itu kan terkadang sifatnya statis, ya. Benar. Jadi kita harus melakukan pembaruan dari hukum tersebut. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Bang Eko. Tapi saya coba bertanya kembali, ya, boleh ya. Jadi tadi Mas Eko telah menjelaskan bahwasanya supaya mahasiswa lebih kritis kembali, benar kan? Siap. Jadi pertanyaan saya, apakah kritis ini lebih merujuk ke hal yang positif atau ke hal yang negatif? Coba Mas Eko jelaskan lebih spesifikasi supaya juga teman-teman yang ada di sini supaya lebih tahu bahwasanya filsafat ini lebih ke kritikan yang positif atau yang negatif. Sekian. Oh ya, baik. Kalau tentunya yang kritis itu dalam filsafat hukum itu bertujuan untuk membangun, ya, karena kita harus tentunya sebagai para mahasiswa hukum lah, ya. Hukum, ya, kita benar. berpikir kritis untuk tentunya agar bagaimana hukum ini bisa berlaku di masyarakat dengan adil dan bermanfaat gitu bagi masyarakat luas gitu. Dan sesuai masyarakat dengan, sekitar. Ya, perkembangan yang sekarang. Siap. Saudara Darman dan Saudara Ades, tadi teman kita Eko Sulistyo telah menjelaskan. Apakah teman-teman ada pandangan lain selain dari apa yang disampaikan oleh Saudara Eko? Menurut saya sih sudah pas. Sudah pas, ya. Saudara Ades bagaimana? Apakah ada tambahan atau sesuatu hal yang ingin disampaikan tentang fungsi dari filsafat hukum ini, khususnya bagi mahasiswi? Sudah pas. Sudah pas, ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut kembali pada materi selanjutnya. Kita coba bertanya kepada Saudara Johannes. Tadi Saudara Johannes telah membahas mengenai hukum alam filsafat hukum, ya. Saudara Johannes, coba dijelaskan kembali bagaimana penerapan realisme hukum dalam kehidupan masyarakat. Jadi artinya bagaimana penerapan yang realisme, bagaimana penerapan yang kenyataannya, apakah penerapan hukum di negara kita khusus ini sudah sesuai atau tidak, apakah sudah ada keadilan atau memang belum, atau sudah ada kepastian atau belum, itu kira-kira.
Menurut pendapat saya bahwa penerapan aliran ini sudah ada, Ya. namun pengadilan harus lebih aktif, proaktif agar membantu masalah sosial yang ada di dalam masyarakat supaya penerapan aliran ini dapat berkekuatan tetap gitu, Oh maksudnya gitu ya. dapat berjalan sesuai Oh. sebagaimananya gitu. Oh ya. Oh berarti tentunya kesimpulan disampaikan oleh Mas Johannes ini sistemnya sudah ada, hukumnya sudah ada, hanya saja dalam proses penerapannya hakim harus lebih tegas. Iya. Oh berarti hakim harus lebih teliti dan harus lebih adil supaya masyarakat bisa merasakan namanya keadilan dan kepastian hukum. Benar kan sesuai? Betul. Oke, jadi teman-teman ada masukan atau tambahan lain dari yang disampaikan oleh saudara Johannes? Bagaimana? Mas Eko ada tambahan? Saya sih Lepas, yes, pendapat. Gimana Darman? Pendapat. Oke, sekian diskusi kita pada malam hari ini. Semoga diskusi ini akan menjadi bekal buat kita di masa depan dan buat para peserta dan para penonton yang ada pada malam hari ini. Akhir kata, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.